Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Bila kita merenungi perjalanan hidup kita, kehidupan bermasyarakat maupun juga perjalanan bangsa ini, kita seringkali dihadapkan pada satu fase yang penuh dengan ujian. Bukan hanya ujian berupa penderitaan saja, melainkan ujian setelah kita meraih segala macam bentuk kenikmatan, terutama nikmat kemerdekaan. Puluhan tahun silam, seorang tokoh besar Islam dan juga pahlawan bangsa kita yang bernama Bapak Muhammad Nasir pernah meluapkan kegelisahannya, sebuah kegelisahan yang rasanya masih sangat relevan hingga saat ini. Beliau menyoroti sebuah fenomena aneh yang ada di tengah masyarakat, mendapat tetapi seperti kehilangan. Dahulu kita merasa ketika masa-masa perjuangan yang sangat sulit, ketika harta habis, rumah hancur ataupun nyawa menjadi taruhan kita, umat ini begitu teguh, umat ini bersatu dan juga ikhlas tanpa pamrih. Namun anehnya, setelah kemerdekaan pun diraih, ketika kesuksesan telah digenggam dan ketika kedaulatan sudah berada di tangan kita, wajah-wajah umat justru tidak berseri-seri lagi. Perasaan tidak puas, jengkel ataupun putus asa justru merajalela. Nikmat keberhasilan seolah kehilangan faedahnya. Maka muncul pertanyaannya, mengapa hal ini bisa terjadi? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Penyakit pertama yang menggerogoti jiwa kita, kata beliau, setelah kita meraih nikmat kemerdekaan adalah hilangnya keikhlasan dan munculnya rasa pamrih. Banyak di antara kita yang mungkin barangkali mulai menghitung-hitung pengorbanan di masa lalu. Kita sengaja menonjol-nonjolkan kebaikan kita, keringat ataupun harta yang telah kita habiskan ataupun yang telah kita keluarkan. Lalu setelah itu kita tuntut agar masyarakat ataupun negara menghargai kita. Dahulu kita berjuang untuk Allah Subhanahu wa taala. Dulu kita berjuang demi umat. Namun setelah kita berhasil, setelah meraih kesuksesan, kita menuntut balasan dunia yang setimpal. Padahal sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kita jauh-jauh dengan keras agar tidak pernah mengungkit yang namanya kebaikan untuk mengharapkan balasan yang lebih banyak. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tamnun tastaktsir. Maka janganlah engkau memberi dengan maksud memperoleh balasan yang banyak. Amal yang diungkit-ungkit, keringat yang dihitung-hitung untuk ditukar dengan materi duniawi hanya justru akan menghapuskan pahala kita. Cahaya keikhlasan pun redup dan keberkahannya pun juga sirna. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu penyakit yang kedua, kata beliau, adalah merajalelanya penyakit bakhil, kikir ataupun serakah. Bukan hanya bakhil dalam urusan harta ibadah Allah, akan tetapi bakhil dalam urusan keringat ataupun juga waktu. Orang mulai enggan untuk bekerja sepenuh hati, jangankan untuk berkorban bagi orang lain, untuk menyelesaikan tugas, untuk menyelesaikan tanggung jawab ataupun kewajiban dirinya saja ia sudah berhitung-hitung. Kekurangan di sekitarnya dibiarkan terbengkalai, tak ada lagi girah ataupun semangat untuk memperbaiki keadaan. Lampu cita-cita di dalam dada perlahan-lahan padam kehabisan minyak. Mengapa? Karena orientasinya bukan lagi untuk Allah Subhanahu wa taala, tapi orientasi telah berubah. Manusia tak lagi mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Manusia tak peduli lagi dengan kemaslahatan umat, melainkan hanya sibuk memperkaya diri ataupun mencari kenyamanan untuk dirinya sendiri. Oleh karena itulah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah memperingatkan kita akan bahayanya penyakit serakah ataupun kikir, yang dimana baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Iyyakum wasyuha, fa inna ma halaka man kana qablakum bisyuh." Jauhilah daripada kalian itu sifat syuh. Apa itu syuh? Kikir ataupun bakhil yang disertai dengan rakus. Karena sesungguhnya sifat itulah yang akan membinasakan umat sebelum kalian. Amarahum bil bukhli fabakhilu wa amarum bil qati'ah faqata'u wa amarum bil fujuri fafajaru. Karena sifat bakhil itu menyuruh mereka berbuat bakhil, maka mereka pun bakhil. Menyuruh mereka memutuskan tali silaturahim, maka mereka pun juga memutuskan tali silaturahim. Menyuruh mereka untuk berbuat kemaksiatan, maka sesungguhnya mereka pun berbuat kemaksiatan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu juga Bapak Muhammad Nasir menutup sebuah pesan yang sangat indah sekali. Beliau mengkiaskan dan juga mungkin pesan ini sangat menolok bagi hati kita. Beliau mengatakan, saudara-saudaraku, kita baru berada di tengah arus, tetapi kita sudah merasa sampai di tepi pantai. Dan lantaran itu tangan saudara pun berhenti berkayuh.
arus yang deras akan membawa hanyut kembali. Untuk ini perlu saudara berdayung, untuk ini saudara harus berani mencucurkan keringat. Ibadah Allah, pejuang hidup kita belum usai. Kemerdekaan yang telah kita raih, keberhasilan, kesuksesan, jabatan ataupun harta yang telah kita miliki bukanlah ending daripada segalanya. Kita masih berada di tengah lautan ujian. Jika kita merasa sudah berada di tepi pantai, lalu meletakkan dayung kita dalam artian kita berhenti beramal soleh, berhenti peduli pada penderitaan sesama kita, dan membiarkan kemungkaran merajalela, maka sungguh arus zaman yang deras akan menyeret kita kembali pada kehancuran dan bahkan sampai pada kebodohan. Islam adalah agama beramal soleh, agama yang menuntut kita untuk terus bergerak, tak kenal lelah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyuruh kita agar segera bangkit mengerjakan tugas kebaikan yang baru sesaat setelah sebelum tugasnya telah selesai. Tidak ada kata pensiun, tidak ada kata rehat, tidak ada kata istirahat dalam beramal soleh. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa idza faraghta fansab. Jikalau engkau telah selesai dari suatu urusan, maka tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain, dan hanya kepada Tuhanmu lah kalian berharap. Maka ibadah Allah, dengan dirgahayu Republik Indonesia yang ke-81 ini, mari kita nyalakan kembali lampu cita-cita kita. Jangan bakhil, jangan kikir, jangan serakah, mengucurkan keringat untuk kebaikan keluarga, umat dan bangsa ini. Berhentilah untuk mengeluh, berhentilah untuk menuntut dan mencari kesalahan di luar diri kita. Genggam kembali dayung perjuangan ini. Basuh niat kita semata-mata untuk mencari ridho daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan teruslah mendayung hingga kelak perahu kehidupan kita benar-benar berlabuh nanti di pantai surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin.